Tapi nggak ada Pak ya yang bermain di situ. Ya kalau saya sih nggak sering berprasangka sama orang aja. Ini mungkin KPU lebih ini Pak ya, istilahnya lebih menunggu keputusan dari KPU pusat juga, atau seperti apa? Atau mungkin justru Ya. itu juga bertanya, Pak ini seperti apa ini aturan ini kan mudah berubah juga. Kita lihat selama ini sejak tahapan awal. Ya, putusan pengadilan negeri itu kan memang ya benar tadi disampaikan Mas Didin, ya itu produk hukum. Dan produk hukum seperti ini kalau tidak ada upaya banding, maka itu berarti kan ingkrah. Ya benar. Ingkrah. Kalau sudah ingkrah berarti kan harus diteruskan. Ya, makanya KPU melakukan banding itu. Kalau ada upaya banding berarti kan putusan itu belum ingkrah karena ada banding. Jangan juga Hanya itu prosedur hukumnya kan seperti itu. Maka KPU melakukan langkah itu bukan berarti kita mengiyakan ya kan putusan itu. Ya secara legal formal sebenarnya memang itu bukan wewenang pengadilan negeri untuk melakukan penundaan pemilu dan sebagainya itu kan. Itu karena sudah terlanjur dan terasa itu sudah dipublikasi, nasi sudah bisa dibuat. Dia pada itu dan itu tidak boleh didiamkan. Ini sudah menjadi keputusan. Akan semakin membingungkan lagi masyarakat kalau itu didiamkan terus itu biaya ini selanjutnya gimana? Nah kan ya, masyarakat juga menunggu. Ya, jadi kita tunggu saja upaya-upaya yang dilakukan oleh KPU RI. Kita juga menunggu itu. Tapi pemerintahnya tegas, kita tetap menjalankan tahapannya sejauh apa? Nah, ini kita tetap menjalankan tugas. Termasuk saat ini kita sedang melakukan coklit terus berjalan, jadi tidak berhenti. Teman-teman Pantarlih melakukan coklit di lapangan. Nah, terus kemudian ini proses perbaikan dukungan untuk calon DPD di masing-masing provinsi ini berjalan sampai dengan nanti tanggal 26 Maret kita akan lakukan verifikasi faktual untuk untuk dukungan calon DPD. Oke. Ya. Apa sih Pak untungnya partai-partai menginginkan penundaan pemilu itu? Ya saya pikir keuntungannya itu lebih ke internalnya. Jadi artinya kalau kita melihat dampak yang saya jelaskan tadi, dampaknya ini kan pasti akan merugikan masyarakat Indonesia juga ya khususnya. Kalau saya pikir kalau kita bertanya tentang keuntungan apa ya yang bisa merasakan ya partai itu sendiri. Artinya mungkin dia keuntungannya strateginya lebih matang, seperti itu lebih siap menghadapi pemilu yang akan diadakan ini. Nah, terus mungkin dia juga lebih siap untuk menyiapkan akar-akar rumputnya dia seperti itu. Jadi ya keuntungan kalau saya bilang lebih ke keuntungan internal partai bukan ke eksternalnya. Selalu saya pikir itu. Tapi logikanya penundaan ini karena COVID kan, yang urgen dan alasan utama mereka kan, persiapan dan pendanaan juga karena itu yang terakhir tadi pendanaan itu kan kalau dengan semakin ditunda ini kan dia masih bisa mengumpulkan pundi-pundi untuk besar banget. Menggalangan dana. Oke. Itu saya mikir. Tapi nggak ada Pak ya yang bermain di situ. Ya kalau saya sih nggak sering berprasangka sama orang aja. Saya pikir ya seperti itu ya mungkin ada dalam tetap ada. Cuman kan kita tidak bisa menuduh siapa pelakunya tanpa ada bukti. Saya pikir seperti itu mesti tetap menghormati proses hukum berjalan. Iya, karena kita lihat partai terbesar aja yang PDIP aja pengennya jangan ditunda. Jangan gitu. Artinya kalau katakanlah nih kita berprasangka buruk terhadap ini jangan-jangan orangnya presiden nih yang ingin sekarang itu kan. Sekarang kita logika saja, logika secara awam saja. Kalau presiden yang menginginkan itu, padahal dia ini istilahnya juga orangnya partai yang terbesar itu yang menginginkan jangan ditunda, harus tepat waktu. Kan logikanya bagaimana kan seperti itu.
Kalaupun orang-orang sekitarnya presiden yang menginginkan, ya itu kan hak mereka. Atau mungkin ini Pak, menciptakan situasi kedaruratan. Di Undang-Undang 2045 kan juga ada. Ya. Atau mungkin mengarahnya ke situ Pak. Saya kok nggak berpikir sampai sejauh itu Mas Idin. Artinya kalau sampai presiden ini istilahnya punya, ya kita tanda kutip ya, presiden ini punya angan-angan untuk memang menciptakan itu, terus keuntungannya di apa? Perpanjangan masa jabatan. Saya pikir kalau saya lihat nih presiden ini kan dia memang orang komit. Artinya kalau memang dia sudah seperti itu, ya sudah jalankan aja. Itu jadi artinya ya kalau ada istilahnya utang di balik batu, itu yang tahu ya mereka-mereka yang membuat chaos ini juga kan. Ini mungkin KPU lebih ini Pak ya, istilahnya lebih menunggu keputusan dari KPU pusat juga, atau seperti apa? Atau mungkin justru itu juga bertanya, Pak ini seperti apa ini aturan ini kan mudah berubah juga. Kita lihat selama ini sejak tahapan awal. Jadi pasca penetapan putusan Pengadilan Negeri itu, setelah ada rilis dari KPU RI itu, sebenarnya terus terang kami ada di daerah ini gimana ya, kita sangat percaya dengan pimpinan kami di KPU RI, upaya-upaya hukum, langkah-langkah hukum yang diambil oleh KPU RI itu nanti akan dan benar-benar menjawab bahwa itu tidak ada keraguan-keraguan untuk menjalankan proses, menjalankan tahapannya. Sampai dengan saat ini tidak ada satupun teman-teman yang ada di bawah untuk badan etik di Tulungagung ya yang menanyakan, Pak gimana ini tahapan coklit berhenti atau terus. Tidak ada, semuanya berjalan normal sebagaimana mestinya ya. Akan menyelesaikan tugas-tugas coklit ini sampai dengan tanggal 14 Maret nanti. Dan teman-teman di bawah, teman-teman Patarle ini sudah, kemarin kita sedang melakukan monitoring, itu semuanya sudah 90% dari tugas-tugas yang dari target yang harus dicoklit itu sudah 90%. Jadi artinya KPU Kabupaten Tulungagung tetap berjalan normal dan sama sekali tidak ada keraguan. Kita tetap menjalankan itu. Tahapan terdekat apa Pak setelah coklit ini? Tahapan terdekat setelah coklit, iya. Jadi menyusun hasil coklit itu dalam sebuah susunan daftar pemilih. Ya nanti tentu akan muncul daftar pemilih sementara ya. Nah, baru kemudian nanti akan dilihat kegandaannya, ada ganda enggak dengan kabupaten lain atau ganda antar kecamatan. Setelah hasil coklit nanti prosesnya seperti itu. Lalu kemudian nanti dilihat apakah masih ada yang secara usia mungkin belum memenuhi syarat, atau mungkin ada yang sudah meninggal belum dihilangkan dari daftar pemilih. Itu terus dilakukan sampai dengan proses ini akan sampai dengan mendekati hari H coblosan. Ya. Dan dalam waktu dekat ini juga KPU mempersiapkan, itu tadi di awal sudah sampaikan tentang verifikasi faktual calon anggota DPD, sekaligus di bulan April tanggal 24 April 2023 nanti akan mulai tahapan pencalonan pendaftaran calon DPR, anggota DPR RI, DPR provinsi maupun DPRD kabupaten kota nanti di bulan April. Ini tahapan ini tetap berjalan ya. Kalau yang DCS Pak istilahnya ya, daftar calon sementara antara kan